Stoikisme dapat diterapkan dalam kehidupan modern dengan berfokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan dan melepaskan kekhawatiran terhadap apa yang berada di luar kendali. Kita tidak bisa mengatur opini orang lain atau peristiwa global, tetapi kita bisa mengendalikan sikap, tindakan, dan cara berpikir kita terhadap situasi yang terjadi. Ketahanan mental juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan hidup. Alih-alih menghindari kesulitan, kita harus melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, menerima realitas dengan tenang adalah prinsip penting dalam Stoikisme. Dengan mempraktikkan amor fati, yaitu mencintai takdir, kita dapat melihat setiap kejadian sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima tanpa keluhan, melainkan dengan solusi dan hikmah. Kesederhanaan dan etika juga menjadi aspek penting dalam filosofi ini. Mengejar kesenangan atau kekayaan secara berlebihan hanya akan menimbulkan ketidakpuasan yang tiada akhir. Sebaliknya, menjalani hidup dengan menjunjung tinggi kebajikan seperti kejujuran, keberanian, dan kebijaksanaan akan membawa ketenangan batin. Untuk memastikan bahwa tindakan kita tetap sejalan dengan prinsip Stoikisme, refleksi diri secara rutin sangat dianjurkan. Menulis jurnal atau merenungkan kembali peristiwa sehari-hari dapat membantu kita memahami apakah sudah bertindak dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Selain itu, dalam menghadapi konflik atau situasi sulit, kita harus berlatih untuk tetap tenang dan tidak mudah terbawa emosi. Mengambil napas dalam, mengevaluasi situasi secara rasional, dan merespons dengan bijak akan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Terakhir, meskipun Stoikisme menekankan ketahanan pribadi, hal ini tidak berarti kita harus mengabaikan orang lain. Berbuat baik dan bersikap empati tetaplah penting, karena membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan adalah bagian dari kebajikan yang sejati. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme ini, kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang, produktif, dan penuh makna di tengah dunia yang penuh distraksi dan tekanan. Dalam dunia modern yang serba cepat dan penuh tekanan, menerapkan Stoikisme juga berarti mengelola ekspektasi dan emosi dengan bijak. Banyak orang terjebak dalam keinginan untuk mencapai kesuksesan instan atau mendapatkan validasi dari lingkungan sekitar, padahal Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari faktor eksternal. Dengan memahami bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada pencapaian materi atau pengakuan sosial, seseorang dapat lebih fokus pada pertumbuhan pribadi dan menjalani hidup dengan ketenangan. Selain itu, Stoikisme juga mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan bagian alami dari proses belajar. Alih-alih meratapi kesalahan, seorang Stoik akan melihatnya sebagai peluang untuk berkembang dan memperbaiki diri. Di era digital, salah satu tantangan terbesar adalah terpaan informasi yang berlebihan, terutama dari media sosial yang seringkali membuat orang merasa kurang dibandingkan dengan orang lain. Stoikisme menawarkan solusi dengan menanamkan kesadaran bahwa membandingkan diri dengan orang lain adalah sia-sia dan hanya akan membawa kecemasan. Sebaliknya, lebih baik fokus pada bagaimana menjadi versi terbaik dari diri sendiri tanpa tergoda oleh standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Selain itu, dengan semakin banyaknya distraksi dalam kehidupan sehari-hari, praktik mindfulness dalam Stoikisme, seperti meditasi atau refleksi harian, dapat membantu seseorang tetap fokus dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Penerapan Stoikisme dalam kehidupan modern juga berarti memiliki ketahanan emosional saat menghadapi perubahan. Dunia terus berubah, dan seringkali perubahan datang secara tiba-tiba dan di luar kendali kita. Dengan sikap stoik, seseorang akan lebih mampu menerima ketidakpastian tanpa merasa cemas berlebihan. Filosofi ini mengajarkan bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan, dan alih-alih melawannya, lebih baik beradaptasi dan melihatnya sebagai peluang untuk berkembang. Dalam hubungan sosial,
Stukisme juga mengajarkan pentingnya memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol tindakan atau perasaan orang lain. Jika seseorang bersikap tidak adil atau menyakiti kita, reaksi terbaik bukanlah kemarahan atau dendam, tetapi ketenangan dan pemahaman bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip stukisme dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan lebih siap menghadapi tantangan dunia modern dengan sikap yang lebih tenang, rasional, dan berdaya. Filosofi ini bukan tentang menghilangkan emosi, tetapi tentang mengelolanya dengan bijak agar tidak dikuasai oleh hal-hal yang tidak penting. Pada akhirnya, tujuan utama stukisme adalah mencapai kebijaksanaan dan keseimbangan dalam hidup, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan damai, apapun keadaan yang dihadapi. Selain ketenangan dalam menghadapi tantangan, stukisme juga mengajarkan pentingnya disiplin dan konsistensi dalam menjalani kehidupan. Dalam dunia modern yang penuh dengan godaan untuk mencari kesenangan instan, filosofi ini mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari upaya yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada hal-hal eksternal. Disiplin dalam menjaga kebiasaan baik, seperti pola hidup sehat, pengelolaan waktu yang efektif, dan pengembangan diri, merupakan salah satu cara menerapkan stukisme dalam keseharian. Seorang stoik memahami bahwa hasil besar berasal dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten, bukan dari motivasi sesaat yang mudah luntur. Lebih dari itu, stukisme juga menekankan pentingnya kesadaran terhadap kematian atau memento mori, yang berarti, ingatlah bahwa kamu akan mati. Bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai pengingat bahwa hidup ini singkat dan harus dijalani dengan penuh makna. Dengan menyadari keterbatasan waktu, seseorang akan lebih bijaksana dalam mengatur prioritas dan tidak menyia-nyiakan hidup untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini berarti lebih banyak memberi perhatian pada hal-hal yang benar-benar berharga, seperti membangun hubungan yang bermakna, melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi, dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi dengan distraksi, persaingan, dan tekanan sosial, stukisme menjadi panduan untuk tetap teguh dalam prinsip dan nilai-nilai yang diyakini. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari kemampuan untuk mengendalikan diri dan tidak diperbudak oleh keinginan yang tak ada habisnya. Dengan memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Pada akhirnya, dengan menerapkan stukisme, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana, tetapi juga bisa membawa ketenangan dan inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Penerapan stukisme dalam kehidupan modern juga berkaitan erat dengan bagaimana kita menghadapi penderitaan dan ketidakpastian. Dalam dunia yang terus berubah, tidak ada jaminan bahwa segala sesuatu akan selalu berjalan sesuai rencana. Kita mungkin mengalami kegagalan dalam karir, kehilangan orang yang dicintai, atau menghadapi situasi yang sulit secara emosional. Dalam menghadapi ini, filosofi stoik mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus dipahami dan diterima sebagai bagian dari kehidupan. Alih-alih meratapi keadaan, seorang stoik akan berusaha melihat nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Prinsip dichotomy of control dalam stukisme mengajarkan kita untuk memisahkan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, kita tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan menyukai kita atau tidak, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik. Kita tidak bisa menghindari kematian, tetapi kita bisa memilih untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Kesadaran ini membantu mengurangi kecemasan yang sering muncul akibat berusaha mengontrol sesuatu yang berada di luar kendali kita.
Dengan menerapkan prinsip ini, kita dapat menghadapi kehidupan dengan lebih tenang dan tidak mudah terguncang oleh keadaan eksternal. Selain itu, Stukisme juga menekankan pentingnya sikap syukur, gratitude. Meskipun seringkali kita berfokus pada apa yang belum kita miliki, filosofi ini mengajarkan untuk lebih menghargai apa yang sudah ada. Salah satu cara praktis menerapkan ini adalah dengan membayangkan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang kita miliki saat ini, baik itu kesehatan, pekerjaan, atau bahkan hubungan dengan orang-orang terdekat. Dengan cara ini, kita akan lebih menghargai hal-hal yang seringkali dianggap remeh dalam kehidupan sehari-hari. Sikap syukur tidak hanya membuat kita lebih bahagia, tetapi juga membantu kita menjalani hidup dengan perspektif yang lebih positif dan realistis. Dalam interaksi sosial, Stukisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh bergantung pada validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Di era media sosial saat ini, banyak orang yang mengukur kebahagiaan dan harga diri mereka berdasarkan jumlah like atau pengakuan dari orang lain. Seorang stoik memahami bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh opini orang lain, tetapi oleh tindakan dan karakter mereka sendiri. Oleh karena itu, filosofi ini mendorong kita untuk bertindak berdasarkan prinsip moral yang kuat, bukan berdasarkan keinginan untuk disukai atau diterima oleh orang lain. Pada akhirnya, penerapan Stukisme dalam kehidupan modern membawa kita pada kehidupan yang lebih bermakna, lebih tenang, dan lebih terkendali. Dengan berfokus pada apa yang benar-benar penting, menerima tantangan dengan kepala dingin, dan hidup dengan kesadaran penuh akan keterbatasan waktu, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih berkualitas. Stukisme bukan hanya sekadar teori, tetapi sebuah panduan hidup yang membantu kita menghadapi dunia dengan kebijaksanaan, keberanian, dan ketenangan, apapun yang terjadi di sekitar kita. Lebih jauh lagi, penerapan Stukisme di zaman modern juga dapat membantu kita dalam menghadapi tekanan sosial dan ekspektasi yang seringkali membebani. Dalam dunia yang semakin kompetitif, banyak orang merasa tertekan untuk mencapai kesuksesan tertentu, mengikuti standar yang ditetapkan masyarakat, atau memenuhi harapan orang lain. Filosofi Stukisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian eksternal, tetapi dari ketenangan batin dan keselarasan dengan nilai-nilai yang diyakini. Dengan memahami hal ini, kita dapat melepaskan diri dari tekanan sosial yang tidak perlu dan menjalani hidup dengan lebih autentik, tanpa terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Selain itu, dalam dunia kerja yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian, Stukisme juga memberikan prinsip yang dapat membantu seseorang tetap fokus dan produktif tanpa terbebani oleh rasa cemas. Seorang stoik akan bekerja dengan dedikasi dan integritas, tetapi tidak akan menggantungkan harga dirinya pada kesuksesan atau kegagalan. Mereka memahami bahwa yang terpenting bukanlah hasil akhir, tetapi usaha yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kebajikan. Dengan cara ini, seseorang dapat tetap termotivasi dan tenang dalam menghadapi tantangan profesional, tanpa terjebak dalam perasaan putus asa atau frustrasi ketika menghadapi kegagalan. Dalam kehidupan pribadi, Stukisme juga dapat membantu kita dalam membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons mereka. Dengan menerapkan kesabaran, pengertian, dan kontrol diri, kita dapat menghindari konflik yang tidak perlu dan membangun hubungan yang lebih kuat berdasarkan rasa hormat dan empati. Selain itu, Stukisme juga mengajarkan pentingnya melepaskan keterikatan yang berlebihan pada orang lain atau situasi tertentu. Ini bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli, tetapi memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara, dan kita harus belajar menerima perubahan dengan lapang dada. Di era digital, di mana kita terus-menerus dibombardir dengan berita, opini, dan berbagai bentuk distraksi, menerapkan prinsip Stukisme
juga berarti memilih dengan bijak bagaimana kita mengonsumsi informasi. Filosofi ini mendorong kita untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap segala sesuatu yang kita lihat atau dengar, tetapi untuk berpikir secara kritis dan rasional sebelum mengambil kesimpulan atau bertindak. Dengan membatasi paparan terhadap hal-hal yang hanya menimbulkan kecemasan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat, kita dapat menjaga ketenangan pikiran dan menjalani hidup dengan lebih produktif. Pada akhirnya, Stoikisme memberikan kita alat untuk menghadapi kehidupan dengan sikap yang lebih bijak dan tangguh. Dengan memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam, menerima tantangan sebagai bagian dari perjalanan hidup, dan menjalani hari-hari dengan kesadaran penuh serta nilai-nilai kebajikan, kita dapat hidup dengan lebih damai dan bermakna. Filosofi ini bukan hanya sekadar teori kuno, tetapi sebuah panduan praktis yang tetap relevan di dunia modern, membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih tenang, kuat, dan penuh kebijaksanaan, apapun yang terjadi di sekitar kita. Lebih dalam lagi, penerapan Stoikisme di era modern juga mengajarkan kita untuk menghadapi perubahan dengan kepala dingin dan sikap yang fleksibel. Dunia terus berkembang dengan cepat, teknologi, ekonomi, dan dinamika sosial berubah dalam hitungan tahun atau bahkan bulan. Banyak orang mengalami kecemasan akan masa depan karena ketidakpastian yang semakin meningkat. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terhindarkan, dan satu-satunya respons yang bijak adalah menerimanya dengan ketenangan serta mencari cara terbaik untuk beradaptasi. Daripada meratapi perubahan atau melawan arus yang tidak bisa dikendalikan, seorang stoik akan fokus pada bagaimana mereka bisa tumbuh dan berkembang dalam situasi yang ada. Selain itu, di era yang penuh dengan konsumsi berlebihan dan pencarian kesenangan instan, Stoikisme menawarkan perspektif yang lebih sederhana dan berorientasi pada makna hidup. Banyak orang saat ini mengejar kepuasan instan, dari belanja impulsif, hiburan tanpa henti, hingga mencari validasi dari media sosial. Filosofi Stoik menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari eksternal, tetapi dari penguasaan diri, disiplin, dan menjalani hidup dengan nilai-nilai yang kuat. Dengan mengurangi ketergantungan pada hal-hal eksternal untuk mencari kebahagiaan, seseorang bisa hidup dengan lebih mandiri secara emosional dan lebih puas dengan apa yang sudah dimiliki. Prinsip premeditatio malorum, yaitu membayangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi, juga menjadi alat yang sangat berguna dalam kehidupan modern. Banyak orang merasa takut akan kegagalan, kehilangan, atau hal-hal buruk lainnya, yang seringkali membuat mereka enggan mengambil risiko atau melangkah maju. Seorang stoik, sebaliknya, justru secara sadar membayangkan skenario terburuk bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tetapi untuk mempersiapkan mental dan menerima bahwa jika hal itu terjadi, mereka masih bisa bertahan dan bangkit kembali. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi rasa takut yang berlebihan terhadap ketidakpastian dan menghadapi hidup dengan keberanian yang lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, Stoikisme juga mengajarkan pentingnya berbicara dan bertindak dengan integritas. Di dunia yang penuh dengan kepalsuan, manipulasi, dan kepentingan pribadi, menjadi seseorang yang jujur, adil, dan memiliki prinsip yang kuat adalah sesuatu yang semakin langka. Seorang stoik tidak akan mudah tergoda untuk berbohong atau mengambil jalan pintas hanya demi keuntungan sesaat. Mereka memahami bahwa nilai diri sejati bukan ditentukan oleh seberapa banyak harta atau pengaruh yang dimiliki, tetapi oleh karakter dan tindakan yang mencerminkan kebajikan. Oleh karena itu, menerapkan Stoikisme berarti menjalani hidup dengan komitmen terhadap kebenaran, keadilan, dan integritas, bahkan ketika hal itu sulit atau tidak populer. Pada akhirnya, filosofi Stoikisme adalah tentang menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dari dunia luar yang terus berubah, tetapi dari dalam diri sendiri. Ini adalah seni menjalani hidup dengan penuh kesadaran, menerima segala sesuatu yang terjadi dengan tenang,
dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang benar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme di era modern, kita dapat hidup dengan lebih damai, lebih kuat menghadapi tantangan, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Dunia mungkin terus berubah, tetapi dengan pola pikir stoik, kita dapat tetap teguh dalam menghadapi segala keadaan, menjalani hidup dengan kebijaksanaan, dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita.